warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Berikut nama kelompok-kelompok kami, yaitu pertama ada Laila Putria, kemudian Enrico Julania Kananda, dan juga Amelia. Pengertian keputusan menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Lalu yang kedua, menurut Mary Follett, keputusan menurut Mary Follett adalah suatu hukum atau sebagai hukum situasi apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana, mau mentaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Lalu yang kedua, pengertian pengambilan keputusan menurut George R. Terry. Pengambilan keputusan menurut George adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Lalu yang kedua, menurut S.B. Syagian. Menurut Syagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Tipe keputusan ada dua macam, yaitu yang pertama keputusan yang diprogram atau program decision, yang dimana keputusan yang diprogram merupakan keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Contoh dari keputusan yang diprogram adalah keputusan jenis ini adalah penentuan masa dan lamanya cuti karyawan, penentuan saat untuk mengirimkan tagihan kepada pelanggan, penetapan gaji karyawan baru, dan lain-lain. Lalu yang kedua, keputusan yang tidak diprogram atau non-program decision. Tipe keputusan ini merupakan keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah baru, khas atau khusus, biasanya bersifat tidak terstruktur. Dalam menangani tipe keputusan ini, manajer cenderung menggunakan judgement, intuisi, dan kreativitas. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan individu ada 4 macam. Yang pertama, satisficing model. Langkah-langkah model pengambilan keputusan ini adalah yang pertama, penetapan tujuan pengambilan keputusan berkaitan dengan adanya masalah tertentu, menyederhanakan masalah. Lalu penetapan standar minimum dari serangkaian kriteria keputusan, kemudian mengidentifikasi serangkaian alternatif yang dibatasi, menganalisis dan membandingkan tiap alternatif apakah memenuhi kendala lebih besar atau sama dengan standar minimum dari serangkaian keputusan. Apakah alternatif yang memenuhi syarat itu juga ada, dan jika iya, pilih salah satu alternatif yang dianggap terbaik, dan jika tidak, dilakukan kembali pencarian alternatif seperti pada langkah 5 tadi. Yang kedua, the optimizing decision making model. Di tahap itu tadi ada 5 langkah yang harus diikuti dengan baik. Dalam proses itu, menurut model ini yaitu tegaskan kebutuhan untuk suatu keputusan, lalu ada identifikasi kriteria keputusan, lalu alokasi bobot nilai pada kriteria, kembangkan berbagai alternatif, lalu evaluasi alternatif tersebut di atas, pilih alternatif terbaik. Yang ketiga, the implicit favorite model.
Langkah-langkah dari model ini yaitu sebagai berikut: menentukan kebutuhan untuk mengambil keputusan karena ada masalah, mengidentifikasi alternatif dan langsung menetapkan pilihan satu alternatif menurut preferensinya, mengidentifikasi alternatif lain, kemudian dipilih lagi satu alternatif lain sebagai pembanding untuk menemukan alternatif favorit. Lalu yang keempat ada the intuitive model. Terdapat dua pendekatan pada dalam menggunakan model ini, yaitu yang pertama front end approach, yang artinya maksudnya adalah pengambilan keputusan mencoba untuk menghindari menganalisis masalah secara sistematis. Lalu ada back end approach, yaitu pengambilan keputusan menggunakan intuisi dengan bersandar pada analisis rasional untuk mengidentifikasi dan aplikasi nilai kriteria. Lalu pengambilan keputusan kelompok dibagi menjadi dua, yaitu Pareto Optimality dan juga the Nash Bargaining Solution. Yang Pareto Optimality yaitu perangkat optimal Pareto memilih satu alternatif yang tidak didominasi oleh alternatif lainnya. Kekurangan dari Pareto ini adalah peringkat alternatif yang lengkap yang belum diidentifikasi, sehingga setiap individu memperoleh keuntungan dengan beralih dari alternatif non Pareto ke alternatif optimal Pareto, karena pilihan kelompok dimulai jika perangkat Pareto telah diidentifikasi. Yang kedua, the Nash Bargaining Solution. Salah satu cara memandang masalah keputusan kelompok adalah tawar-menawar atau bargain. Nash merumuskan masalah tawar-menawar ini sampai kepada solusinya. Hasilnya adalah para pelaku harus meningkatkan produk yang bermanfaat bagi mereka masing-masing atau produk individual utilities. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya ada model-model pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini terdapat dua model. Yang pertama ada rasional analitis dan yang kedua ada intuitif emosional. Untuk yang rasional analitis mempertimbangkan semua alternatif dengan skala akibat dari pilihan yang diambilnya. Menyusun skala akibat dengan memperlihatkan dan memperhatikan skala pilihan yang pasti dan memilih alternatif yang memberikan hasil maksimum. Lalu yang untuk intuitif emosional, pengambilan ini menyukai kebiasaan dan pengalaman, perasaan yang mendalam, pemikiran yang relatif, dan naluri dengan menggunakan proses alam bawah sadar. Proses ini dapat didorong oleh naluri, orientasi kreatif, dan konfrontasi kreatif. Mereka yang menentang pendekatan ini mengemukakan bahwa cara ini tidak secara efektif menggunakan semua sarana yang ada bagi keputusan modern. Model pengambil keputusan yang menggunakan intuisinya seringkali dikritik sebagai immoral. Kritik yang sering dilontarkan terhadap pengambilan keputusan dengan intuisi adalah karena kurangnya mengadakan analisis yang terkendali. Maka perhatian hanya ditujukan pada beberapa fakta dan melupakan banyak elemen penting. Dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan intuisi tidak banyak tergantung pada fakta yang lengkap. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam TKM diyakini bahwa adanya keterlibatan karyawan yang akan mendukung penyempurnaan proses pengambilan keputusan. Karyawan akan memiliki rasa kepemilikan terhadap keputusan yang proses pembuatannya melibatkan mereka. Oleh karena itu, mereka akan memahami dan mendukung keputusan yang diambil. Selain itu, dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, maka manajer akan memperoleh gambaran yang akurat mengenai masalah yang sesungguhnya terjadi dan dapat mendapatkan daftar kemungkinan solusi potensial yang lebih komprehensif. Di samping itu, keterlibatan karyawan juga dapat membantu para manajer dalam melakukan evaluasi dan pemilihan alternatif. Mungkin alternatif yang lebih baik. Secara lebih baik. Umumnya keterlibatan karyawan tersebut diwujudkan dengan pembentukan kelompok atau tim tertentu. Yang kedua ada
peranan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam aktivitas sehari-hari, kita tidak lepas atau terhindar dari situasi pengambilan keputusan. Agar dapat mengambil keputusan yang tepat, dibutuhkan adanya informasi. Informasi tersebut adalah data yang telah diubah ke dalam format atau bentuk yang bermanfaat dan relevan dengan proses pengambilan keputusan. Adanya informasi yang akurat, up-to-date, dan komprehensif sebelum menjamin dihasilkan keputusan yang baik. Tetapi tidak tersedianya informasi seperti itu akan menjamin hasil yang tidak baik karena kurangnya informasi. Dalam situasi persaingan yang ketat, pengetahuan dan akses terhadap sumber informasi merupakan kekuatan yang bisa menghasilkan keunggulan. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan kumpulan karakter, fakta, atau jumlah-jumlah yang merupakan input back suatu sistem informasi. Suatu informasi yang data yang berpengaruh terhadap keputusan adalah data yang relevan dengan pengambilan keputusan tersebut. Dan yang ketiga, ada pentingnya kreativitas dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan tekanan persaingan pasar menyebabkan semakin pentingnya fleksibilitas, inovasi, dan kreativitas dalam pengambilan keputusan suatu organisasi agar dapat bertahan dalam pasar yang selalu berkembang dan berubahnya dengan cepat. Suatu organisasi harus dapat melakukan perubahan dan penyesuaian dengan cepat. Hal ini membutuhkan kreativitas pada semua level organisasi. Kreativitas dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang bersifat imajinatif, orisinil, dan inovatif. Menurut Kreitner dan Kinichi, pada tahun 1992 menyatakan bahwa esensi dari kreativitas adalah pengembangan sesuatu yang sifatnya baru atau belum pernah ada sebelumnya. Perspektif seperti ini menurut pengetahuan dan pengalaman para pengambil keputusan dalam masalah yang dihadapi, mereka juga dipacu dan dituntut untuk selalu tidak puas dengan kondisi status quo serta berusaha mencari terobosan baru. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu apa? Proses pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau digunakan untuk membuat suatu keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka dasar sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa sub-tahap yang disebut langkah, yang lebih khusus atau spesifik dan lebih operasional. Secara umum, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, ada penemuan masalah. Kan pastinya selalu ada masalah dulu sebelum mengambil keputusan. Tahap ini merupakan tahap untuk mendefinisikan masalah dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah, misalnya kayak seperti hanya isu, menjadi jelas. Dan yang tahap selanjutnya ada pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap menyelesaikan terhadap masalah yang sudah ada atau sudah jelas. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, ada perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, seperti identifikasi masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa di masa datang, atau yang biasa disebut dengan state of nature. Dan yang ketiga, ada pembuatan alat atau sarana untuk mengevaluasi dan mengukur hasil, biasanya berbentuk tabel hasil atau payoff table. Yang keempat adalah pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Yang tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada, seperti kondisi pasti, kondisi yang beresiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Berikutnya, untuk model pemecahan masalah ada 2 jenis model, yaitu model siklus Deming dan model metode Perry-Johnson. Untuk yang siklus Deming ini merupakan model perbaikan yang berkesinambungan yang dikembangkan oleh seorang pionir TQM, yaitu Dr. Edward Deming. Siklus ini terdiri dari 4 komponen utama yang masing-masing dibagi menjadi
berbagai langkah. Yang pertama, mengembangkan rencana untuk perbaikan atau plan. Jadi meskipun belum terjadi masalah, sebaiknya dibuat perbaikan, terutama yang berkaitan dengan proses. Kemudian bila muncul masalah tersebut dapat ditangani dengan menggunakan model perbaikan berkelanjutan Deming. Yang kedua, baru melaksanakan rencana yang dibuat atau do. Rencana yang telah disusun kemudian diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil selama periode waktu tertentu. Langkah ini sama dengan pengembangan dan pengujian prototipe suatu rancangan sebelum diproduksi secara penuh. Kemudian yang ketiga, memeriksa hasil yang dicapai atau study. Hasil implementasi rencana diperiksa dan dicatat. Kemudian hasil yang telah dicatat ini akan dijadikan dasar bagi langkah penyesuaian dan perbaikan. Dan yang terakhir, melakukan penyesuaian bila diperlukan atau penyesuaian dilakukan bila dirasa perlu dan didasarkan pada komponen studi yang tadi. Langkah selanjutnya adalah mengulangi siklus untuk rencana perbaikan selanjutnya dengan kembali pada komponen plan yang pertama tadi. Kemudian untuk yang model metode Perry Johnson meliputi langkah-langkah 1. Membentuk tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah ini bisa terdiri dari subbagian dari suatu departemen atau unit, atau dapat pula anggota dari 2 atau lebih departemen yang berbeda. Pertimbangan mengenai susunan tim harus didasarkan pada kebutuhan ukuran dan kondisi organisasi. Kemudian yang kedua, mendiskusikan daftar masalah yang dihadapi. Jadi suatu masalah itu harus ditangani secara sistematis. Masalah potensial diidentifikasikan, kemudian diprioritaskan serta didiskusikan. Baru kemudian tim menyusun daftar permasalahan utama yang harus ditangani. Kemudian yang ketiga, membatasi daftar masalah. Daftar masalah harus dibatasi pada apa yang merupakan masalah sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara masalah dengan gejala. Yang keempat, mendefinisikan masalah. Dari daftar masalah yang telah dibatasi, setiap masalah didefinisikan dengan jelas. Definisi masalah terdiri dari bagian, yaitu gambaran terhadap kondisi atau keadaan dan gambaran mengenai perbedaan yang ada. Yang kelima, memilih dan memprioritaskan masalah yang akan diatasi. Setelah masalah didefinisikan, tim dapat memprioritaskan masalah yang akan ditangani. Yang keenam, mengumpulkan informasi mengenai masalah yang dihadapi. Bila masalah telah diprioritaskan, pendekatan yang harus dilakukan adalah mengumpulkan semua informasi yang tersedia mengenai masalah tersebut sebelum mencoba memecahkannya. Yang ketujuh, berusaha menemukan solusi optimal. Langkah yang pertama kali dilakukan adalah membuat definisi solusi yang secara jelas menerangkan pengaruh dari solusi tersebut. Setelah definisi solusi diperoleh, tim melakukan brainstorming mengenai solusi yang mungkin diambil dan menyusunnya ke dalam suatu daftar. Kemudian tim memilih solusi optimum dari daftar tersebut. Dan yang ke-8, implementasi solusi optimum. Langkah ini merupakan langkah yang paling kritis. Apabila ditangani secara tepat, maka masalah yang ada dapat dipecahkan dengan baik sehingga menghasilkan perbaikan dalam proses. Berikutnya, proses pemecahan masalah. Langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah. Untuk mengetahui hakikat suatu masalah tidaklah mudah, karena masalah yang sebenarnya dihadapi sering terselubung dan tidak terlihat jelas. Oleh karena itu, diperlukan keahlian, pendidikan, dan pengalaman untuk membuat diagnosis yang tepat. Untuk itu, manajer perawat dan bidan agar selalu mengembangkan kemampuan dan belajar dari pengalaman di masa lalu untuk mempelajari perubahan yang terjadi. Berikutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data atau informasi dikerjakan secara berkesinambungan melalui proses yang sistematis.
Kemudian menentukan alternatif. Baik buruknya suatu keputusan yang diambil sangat tergantung atas kemampuan menganalisa kekuatan dan kelemahan alternatif-alternatif yang dihadapi. Dalam usaha menganalisa alternatif yang ada, seorang perlu memperhitungkan siapa yang terlibat atau dipengaruhi setiap alternatif, tindakan apa yang diperlukan, reaksi apa yang mungkin timbul, di mana sumber reaksi tersebut, dan interaksi apa yang diperlukan. Berikutnya penentuan pilihan yang terbaik. Pada setiap pengambilan keputusan selalu disertai dengan pengambilan resiko, yang pada umumnya pilihan diambil dari beberapa alternatif jika diduga bahwa pilihan itu akan memberikan manfaat yang paling baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian perlu dipertimbangkan juga bahwa resiko yang menyertai bersifat moderat. Untuk lebih simpelnya, proses pemecahan masalah dapat dilakukan juga dengan cara pertama, kita harus mengetahui hakikat dari masalah dan mendefinisikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan. Yang ketiga, baru setelah itu kita mengelola fakta dan datanya, kemudian membuat beberapa alternatif pemecahan masalah, dan yang kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif yang paling tepat, dan yang terakhir baru kita dapat memutuskan tindakan yang akan diambil. Baik, cukup sekian penjelasan tentang materi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan bisa dilakukan di WhatsApp grup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.